bunga tulip? Bunga tulip biasanya sampingnya jando. Kenalin semua, nama saya Alif, adik kandung Aliando. Masya Allah. Karena sombong ya kan, namanya awal bulan ya kan, baru gajian, orang tua baru ngirim. Lumayan nih, lumayan nih, gocap. Kita mesti, namanya anak kosan mah ngeplot duit ya kan. Lumayan nih buat Netflix ya kan, set. Makan siang, makan malam, mie instan. Aduh, apalagi nih obat asam lambung. Nah, gitu kadang anak kosan suka lupa tuh. Assalamualaikum Alif. Waalaikumsalam. Kalau tahu aja adiknya punya duit, tiba-tiba nyamper aja. Alhamdulillah bisa bayar utang dong. Utang terus belum? Utang. Tadi nih gue balikin nih. Gue ini punya dia. Dapat rezeki ya? Dapat rezeki? Dapat rezeki, alhamdulillah. Tuh, baru pertengahan bulan dapat rezeki. Alhamdulillah, Alif ya kan. Alif orangnya kan sodakoh banget. Wah, sombong. Ih, bukannya sombong Bang Raka. Alif nih, kalau di minimarket nih, mohon maaf ya. Iya. Misalnya bayar parkir, anak mau bayar parkir 2.000, 3.000. Alif 50.000. Ditarik nyampe Lampung. mundur sampai Lampung tuh biasanya. Sorry aja Bang Raka. Itu mah mengerjain orang, Alif, gitu. Tapi gini, jangan lupa harus sedekahnya. Sedekah, Alif, insya Allah. Iya, 2,5%. 2,5%. Wah, Allah. Untuk Alif sendiri. Betul. Nah, tapi gini, Lip. Kalau bicara soal sedekah, teman-teman jemaat ini juga kita kenalin dulu nih. Apa? Betul nih, ini di depan kita ini mahasiswi yang keren-keren. Iya. Calon-calon istri Alif. Ger banget, Lip, jadi bilang istri mulu. Mereka ini adalah mahasiswi manajemen, ya, zakat dan wakaf IKI Jakarta ya, bener ya? Tuh, lihat tuh muka-mukanya tuh, sedekah semua tuh. Bersinar-bersinar, Lip. Bersinar. Ambil nih, buat beli Taichan. Udah gini. Nih, Alif kan mau lagi belajar bagaimana ya. Ini kan teman-teman milenial nih gemar bersedekah. Bersedekah, dan kebetulan hari ini nih, Masya Allah nih, kita nanti akan mengundang ya bintang tamu, narasumbernya juga nih, dan core kita gitu ya, yang benar-benar kompeten nih. Dia ditambah lagi ya, sehari-hari nih ada satu dokter yang mereka juga pengajar, tapi juga alhamdulillah nih akan memberikan bagaimana ya tentang sedekah ini di kalangan milenial yang lagi ngetren. Dan tambah lagi, Lip, gak cuma itu doang. Nih, ada satu lagi nih, inspirasi anak-anak muda sekarang. Inspirasi anak-anak muda? Iya. Terima kasih sudah manggil saya ke sini, Bang. Ya, jangan GR dulu sini, jangan GR, bukan lu. Saya lagi salah lagi. Ada anak muda keren, seneng banget ya, gemar bersedekah. Bahkan beliau pun juga alhamdulillah selalu berbagi, mendirikan sebuah NGO. Ya, dan beliau pun presidennya nih di sini. Dan beliau pun alhamdulillah tidak cuma hanya di kalangan di wilayah dia, tapi sampai ke luar kota. Kita akan hadirkan juga kalau gitu. Ngeri. Dan satu lagi jangan lupa, Ustadz teman kita, murid kita yang keren. Panutan Alif, tempat Alif belajar, tempat Alif berdebat, tempat menegur Alif ini Ustadz ini ya. Masya Allah. Yaudah, nggak usah pakai lama deh. Kita undang langsung ya. Yang pertama sudah di sini ya narasumber kita, yaitu Pak Dr. Hendra Khalid MA. Beliau pun seorang pakar dan ahli ekonomi syariah. Juga ada Mas Aris Rizal Nugraha sebagai Presiden Bakti untuk Indonesia. Dan terakhir juga ada Ustadz kita, Ustadz Mauzul Kuluki, sudah ada di sini. Assalamualaikum. Silakan. Silakan. Mas Aris. Assalamualaikum. Sehat ya. Iya, kalau gitu langsung aja duduk nih, tamu kita udah. Nih, kayak duduknya di mana, Alif? Sorry. Oke, silakan. Ustadz sehat? Iya, sehat. Alhamdulillah. Nah, udah ketemu kan? Alhamdulillah. Nih, Ustadz. Ini adik kita ini satu nih, udah benar-benar deh, lagi keren banget. Lagi demen-demennya sedekah. Ini kata satu amplop mau sedekahin semua nih. Jangan. Katanya mau puasa. Bisa sedekah, nggak bisa tidur di kosan ini. Kan sini semua uangnya. Jangan disedekahin semua. Oke, ini kita akan bahas ya, ini lebih ya, biar teman-teman paham bagaimana ketika alhamdulillah ada rezeki, ada jadi manfaat buat kita, berkah. Karena anak muda sekarang ini demen banget nih. Mereka ini lagi gencar-gencarnya milenial ya, makin keren dengan bersedekah. Mungkin ada sedikit gambaran ya, bukan dulu dari Pak Dokter ya, mengenai ini katanya sekarang anak-anak milenial lagi demen atau gemar bersedekah. Pak Dokter, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah hari ini Allah pertemukan kita di acara Serambi Islami pagi ini. Apa kabar Kak Raka dan Mas Alif ya, dan Saris dan Ustadz.
Ipang, dan adik-adik sekalian jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IKI Jakarta. Alhamdulillah, tema kita menarik ya hari ini ya. Ya, betul. Tentang milenial Makin keren. makin keren dengan sedekah. Biasanya milenial itu identik dengan konsumtif ya. Jadi punya duit, yang terbayang apa? Makan apa? Ya. Ya, jalan-jalan kemana? Lalu kemudian beli gadget terbaru dan berbagai macamnya. Nah, tapi ternyata akhir-akhir ini terjadi sebuah tren yang menarik di kalangan milenial kita, bahwa milenial juga ternyata rajin bersedekah. Mantap. Dan ini Masya Allah luar biasa. Jumlah milenial di kita ini adalah generasi milenial cukup banyak sekali ya. Jadi milenial ini adalah anak-anak muda seperti adik-adik ini yang Masya Allah luar biasa. Dan itu Masya Allah luar biasa. Semangat bersedekahnya itu menjadi semangat yang luar biasa. Jadi kalau ditanya mau sedekah, siap, kira-kira gitu. Jadi jumlah mereka banyak, tapi satu hal yang menarik ya. Kalau dulu orang bersedekah cukup satu dan dia bisa membiayai banyak kegiatan program. Tapi generasi milenial ini jumlah sedekahnya kecil, tapi jumlah mereka banyak. Ya. Oke, jadi ini satu tren yang menarik kira-kira. Sehingga Indonesia ini sampai hari ini, sampai 2021 masih tetap menjadi negara paling dermawan sedunia. Bangga nggak? Bangga. Bangga. Jadi sebagai negara paling dermawan di dunia hari ini adalah Indonesia. Ini hasil survei yang dilakukan ya dalam World Giving Index 2021. Jadi ini luar biasa sampai hari ini kira-kira. Masya Allah. Ini berarti bisa dibilang justru tren ya. Milenial yang memang alhamdulillah gemar bersedekah gitu. Nah, Ustaz, apakah tren ini apakah cuma hanya sebatas ngikut-ngikut aja terus tiba-tiba biasanya kalau di awal nih lagi ramai ikut-ikutan, ntar nggak tahu di tengah jalan udah malas dan sebagainya. Ini gimana sebenarnya tren ini, apakah cuma hanya sebagai gaya-gayaan atau memang sudah terbentuk orang tersentuh karakter pribadi seorang muslim yang baik sehingga mau gemar untuk bersedekah? Iya, karena milenial ini adalah generasi yang luar biasa. Mereka sangat gampang atau sangat mudah mendapatkan informasi berkaitan tentang sedekah, zakat, wakaf, dan berbagai macamnya. Kalau kita perhatikan misalnya, indeks literasi ekonomi syariah ini paling tinggi adalah tentang zakat dan wakaf. Itu artinya pemahaman masyarakat termasuk generasi milenial ini terhadap zakat, wakaf yang berkaitan tentang yaitu pola atau kebiasaan berbagi atau memberi ini sangat tinggi di Indonesia. Nah, keterbukaan akses informasi, literasi ekonomi syariah terutama tentang berbagi ini mendorong generasi milenial semakin banyak paham manfaat ya daripada memberi. Mereka belajar kira-kira begini, Bang. Bahagia itu pada saat kita mampu berbagi pada sesama, bukan hanya pada saat dia mampu menghimpun atau mengumpulkan sesuatu. Inilah yang terjadi pada generasi milenial kita hari ini. Oleh karena itu kita cukup bangga punya generasi milenial yang peduli, care terhadap sesama. Bahkan ini tidak hanya simbol belaka, tapi ini merupakan anjuran agama kita dalam Islam untuk senantiasa berbagi dan memberi dari sebagian harta yang kita miliki. Masya Allah. Dan ini juga ada tengah kita nih, Lip. Ini ada Mas Aris nih. Ya, Mas Aris ini juga ternyata beliau tuh masih kuliah ya, mahasiswa ya di UIN Jakarta ya. Betul. Dan alhamdulillah beliau pun dengan tambah lagi kesibukannya, Lip, ini ternyata beliau bikin komunitas sosial ya. Betul. Dan dimana isinya adalah orang-orang yang peduli, yang gemar untuk berbagi atau memberikan ya, kita lihat sedekah, relawan dan sebagainya. Pengen tahu motivasinya apa sih kok Mas Aris mau gitu ya, masih muda, masih kuliah juga tapi bisa gitu. Apa motivasinya Mas Aris? Oke, sebelumnya saya senang berjumpa dengan Bang Raka ya. Saya Aries Rizal. Saya adalah salah satu ketua atau presiden dari NGO Bakti untuk Indonesia. Alasan kenapa akhirnya saya mau bangun ini sebenarnya lahir dari sebuah permasalahan. Permasalahan yang mungkin sering dialami atau bukan mungkin sering ya, hampir semua dialami oleh seorang mahasiswa adalah ketika pandemi Covid ini hadir di Indonesia, itu membuat kami sebagai seorang mahasiswa memiliki banyak waktu kosong. Yeah. Karena aktivitas akademika kampus yang kalau misalnya dalam kehidupan normal itu banyak sekali aktivitas, dari berorganisasi dan lain sebagainya. Dan pandemi Covid ini hadir membuat semua kita berkuliah secara online. Dan after kita kuliah, kita tidak ada kegiatan lain yang membuat akhirnya banyak waktu kosong. Saya dan tim dari tim Bakti untuk Indonesia memikirkan
apa yang bisa kita bantu kepada masyarakat. Apalagi dalam kalau misalkan pandemi ini ya, itu merusak semua sektor. Apalagi yang sangat diperhatikan adalah sektor ekonomi. Karena kami merasakan betul saudara-saudara kami, teman-teman kami yang sebelumnya bekerja, karena pandemi COVID-19 ini akhirnya mereka harus di PHK. Akhirnya kami berpikir, di ibu kota saja terjadi hal seperti ini. Bagaimana dengan mereka-mereka yang tinggal di daerah-daerah terpencil, terluar dan juga tertinggal, atau saya bahasakan di daerah-daerah 3T, bagaimana dengan mereka? Apalagi dari mereka yang pendapatan ekonominya itu adalah harian atau mengharapkan dari wisatawan yang hadir. Apalagi kita tahu semua, pandemi COVID ini membuat ruang gerak kita terbatas. Bahkan wisata-wisata yang cukup terkenal di Indonesia sekalipun itu menurun drastis. Bagaimana dengan wisata-wisata alam yang belum terekspos, namun keindahannya sangat luar biasa. Itu sangat menurun. Akhirnya dari permasalahan tersebut, kami dan tim memiliki latar belakang pikiran yang sama. Kami awalnya ingin berfokus pada sektor pariwisata, bagaimana kami bisa membantu daerah-daerah terluar seperti itu bisa menaikkan pendapatannya. Kami bisa mengekspos, karena kami waktu itu mempunyai kegiatan, yaitu adalah kami ingin membangun infrastruktur digital. Infrastruktur digital. Iya, yang harapannya adalah dari infrastruktur digital itu bisa, yang fokus kita adalah kita ingin mengekspos wisata-wisata yang ada di pulau-pulau di Indonesia yang belum terekspos, itu bisa dikenal jauh lebih oleh masyarakat, sehingga harapannya adalah itu bisa membangkitkan dari sektor perekonomiannya, seperti itu. Betul ya. Jadi ini sangat mulia ya. Coba bayangin nih teman-teman semua nih, yang kalian semua nih yang masih sekolah kuliah ya, dan juga pemirsa mungkin ada yang menonton ataupun mungkin anaknya ya, gitu menjadi inspirasi. Ketika ternyata nggak perlu nunggu, mohon maaf, nggak perlu nunggu kita mesti punya modal yang besar atau misalkan dan yang besar untuk kita membantu orang. Tapi dengan ide pemikiran kita bikin ya, salah satu tadi ada platform yang sangat menarik ya, bagaimana tadi infrastruktur digital. Lip. Insya Allah. Jadi juga kan saya pribadi akan banyak nanya sama Mas Aris. Mas Aris, baginan sehat. Dari dia, it's my dream mas, not her. Nanti saya akan banyak tanya sama Mas Aris karena saya banyak masalah. Layangan saya jadi putus. Kita banyak lagi bertanya bagaimana nanti. Ada dokter, ada Mas Aris, ada Ustadz Mahfuzul juga akan membacakan dalil-dalil nanti ya. Kalau bukan di Serambi Islami TVRI Media Pemersatu Bangsa.